Silakan duduk. Makasih buat teman-teman kita yang sudah melayani, ya, kita diberkati hari ini. Oke, shalom semuanya. Oke, boleh nggak sebelum kita dengar firman Tuhan berikan salam kiri kanan ya. Coba kasih sambutan ya, kita keluarga Tuhan. Ya, boleh melangkah dari mejanya, dari kursinya. Iya. Oke. Welcome, ya, selamat datang di rumah Tuhan ya. Saudara, kita sudah sampai di penghujung tahun ya. Jadi puji Tuhan, berapa banyak yang merasakan penyertaan Tuhan dari Januari sampai sekarang? Coba angkat tangan. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Tuhan baik, amin ya. Tuhan baik ya. Lewat badai sekalipun dia baik ya. Kita bisa melewati semuanya. Nah, di bulan 12 ini kita akan rekap dari mulai awal tahun sampai akhir tahun. Saya ingatkan sekali lagi, saudara, tema besar kita adalah menjadi dewasa. Katakan dewasa. Dewasa itu tidak mudah. Tapi saudara, firman Tuhan ajarkan kita semua harus dewasa. Kita semua nanti ujungnya akan menjadi serupa seperti Kristus. Yang percaya katakan amin. Oke, langsung saja saudara lihat di slide-nya. Dalam 1 Korintus pasal 13. Nah, pastikan sebelum dengar firman Tuhan, saya mau saudara konsentrasi ya. Saudara kasih waktu 30 sampai 40 menit ke depan, kita akan dengarkan firman Tuhan sama-sama. Saya percaya saudara akan mendapat sesuatu pada hari ini kalau saudara sungguh-sungguh memperhatikan. Slide-nya silakan, next. 1 Korintus pasal yang ke-13 ya. Saya mau kita baca bergantian, saya ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua. Kita gantiannya, ada 3 ayat. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. 2. Next, ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Coba kembali ke ayat yang pertama dan kedua. Saudara, kalau belajar daripada ayat 1 sampai 3, ini kriteria orang menurut saya luar biasa. Pertama, dia bisa berkata-kata dengan sempurna, bahkan bahasanya seperti bahasa malaikat. Sekalipun. Jujur kita sendiri, semua di tempat ini pasti kita pernah bersalah dengan kata-kata kita, betul nggak? Tapi sekalipun katanya, kita bisa berbahasa seperti bahasa malaikat. Kalau aku nggak punya kasih, maka kerajaan surga menganggap bahwa kita seperti gong yang berkumandang. Artinya apa saudara? Tong kosong nyaring bunyinya, gak ada artinya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia, luar biasa pengetahuannya akan kebenaran. Bahkan aku miliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Di sini ada yang sudah pernah memindahkan gunung? Iman kita belum sempurna, amin. Tapi sekalipun kita punya iman sebesar ini, kalau aku gak punya kasih, maka sama sekali gak berguna. Ayat yang ketiga tadi, sekalipun bahkan kita menyerahkan tubuh kita untuk dibakar, artinya apa? Kita tahan menderita untuk nama Tuhan. Kita orang yang luar biasa, kita kuat dalam aniaya. Tapi Alkitab katakan kalau kita gak punya kasih, tidak ada faedahnya bagiku. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa kerajaan Allah menganggap, atau boleh bilang gini, gereja itu kalau sudah kehilangan kasih, sudah nggak ada artinya.
itu kehilangan rasa. Nah kalau saya pelajari dari semua ayat dalam perjanjian baru, khususnya dalam 1 Korintus pasal 13, maka kata kasih itu pakai kata agape, saudara. Nah saudara, Alkitab mengatakan kita semua punya standar excellence sekalipun, punya pengetahuan yang luar biasa sekalipun, bahkan tahan dalam aniaya sekalipun, mohon maaf kalau kita gak punya kasih. Saudara, Tuhan bilang itu kamu masih nol. Makanya kenapa saya mendapat dalam tahun ini, ketika saya simpulkan, untuk menjadi dewasa, artinya kita semua harus hidup dalam kasih. Salam sebelah saudara bilang begini, hidup dalam kasih. Ayo kasih tahu. Nah, apa itu kasih? Next. 1 Korintus, ini adalah surat Paulus, yang nulis adalah Paulus. Saya mau kasih tahu buat saudara yang gak tahu siapa Paulus. Paulus itu seorang yang penjahat, saudara. Orang yang jahat. Kalau dia bilang dalam suratnya, saya ini rasul yang gak layak. Orang yang dulunya sampah, pembunuh orang Kristen, tapi dipilih sama Tuhan, saudara. Makanya dia ngerti banget tentang kasih. Biasanya ya teman-teman perhatikan, kalau ada orang yang dulu bajingan banget, jahat banget, itu kalau sudah ketemu sama Tuhan, sudah ngalami penerimaan Tuhan, itu pasti baik banget nanti. Kadang-kadang orang Kristen yang tanggung-tanggung itu biasanya biasa-biasa. Coba kalau di tempat ini ada pembunuh yang bertobat, waduh, itu pasti kasihnya sama Tuhan besar. Nah tapi sekali lagi, siapapun kita, saya percaya kita semua ngalami kasih Tuhan. Nah apa itu kasih? Saya akan jelaskan, ini ayat sudah sering kita baca, tapi saya akan satu-satu saya akan jabarkan. Kasih itu yang pertama sabar, katakan sabar. Sabar itu saudara dalam bahasa Inggrisnya, KJV-nya, charity suffereth long, artinya gini, tahan menderita dengan lama. Tadi saya bilang di depan, kasih dalam ayat ini adalah kasih Tuhan. Nah ciri-cirinya adalah dia kasih tahu, dia jabarkan. Karena gini saudara, ketika saya pelajari kata agape itu menurut bahasa aslinya, menurut banyak orang-orang yang ahli, menerjemahkan susah kata ini. Karena ini standar kasih Tuhan saudara. Makanya Paulus saking tidak gampangnya dijabarkan, makanya satu-satu sama dia dikasih tahu ini. Kasih Tuhan itu sabar, artinya tahan menderita dengan lama. Coba saudara hari-hari ini, mumpung akhir tahun coba kita flashback. Hari-hari ini kita menderita tahan gak? Apa baru mengalami penderitaan dikit sudah mulai goyah, sudah mulai gak semangat lagi berdoa, sudah mulai berubah, gak lagi setia. Nah ketika kadar ini sudah mulai hilang, saudara kita perlu untuk melihat jangan-jangan saudara ada sesuatu yang Tuhan perlu penuhkan lagi dalam hati saudara. Amin saudara. Yang kedua murah hati. Murah hati. Suka membagikan. Gampang memaafkan, itu orang murah hati saudara. Tidak cemburu. Nah saudara dalam terjemahan yang lain yang lebih mudah, tidak cemburu artinya apa? Tidak meluap dengan kecemburuan. Suami istri, pasangan pasti cemburu ya kalau diganggu ya pasangannya, betul ya? Tetapi di sini dikatakan tidak meluap dengan kecemburuan. Bahkan dalam versi yang mudah dibaca, tidak iri. Di sini masih ada yang iri nggak? Tidak ngiri gitu. Ketika orang lain diberkati, ketika orang lain lebih bagus, lebih keren, kita senang, kita bersuka cita. Alkitab katakan menangislah dengan orang menangis, bersuka citalah dengan orang bersuka cita. Ada kadang-kadang jujur, ada orang-orang yang susah banget melihat orang senang. Ngiri. Kasih itu gak iri saudara. Kasih itu tidak memegahkan diri. Dalam terjemahan lain dikatakan membual. Suka meninggikan diri. Membesar-besarkan daripada yang sebenarnya saudara. Membual.
Kasih itu nggak sombong, nggak merasa diri paling hebat. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Dalam terjemahan New English Translation dikatakan it's not rude atau tidak kasar, nggak kasar. Kadang-kadang ada orang nggak kasar tangannya, tapi kasar mulutnya, kasar gitu. Tiap kali ngomong menjatuhkan. Istri di sana lebih bagus daripada istriku. Nah, kadang-kadang hal sederhana tapi kasar gitu. Lembut tapi kasar banget gitu. Cuman kau lah bapak yang nggak tahu cari uang. Nah, lihat kasar gitu. Lembut tapi kasar gitu. Kasih itu nggak kasar. Next. Kasih itu tidak mencari keuntungan sendiri. Artinya apa? Tidak memaksa orang lain mengikuti kemauannya. Cat rumah harus sesuai dengan seleranya. Peralatan digantung di rumah harus sesuai dengan gambar yang dia suka. Tidak ada ruang buat pasangannya. Ada yang seperti itu di sini? Oh ada ya? Kirain udah gak ada. Egois gitu. Saya mau kasih tahu sama yang sudah menikah, dengar ini. Ketika kita sudah menikah, maka terjadi perpaduan. Tidak boleh gaya satu orang, amin. Tidak boleh. Ketika Stephen sama Olive menikah, maka keluarga kami adalah keluarga Stephen dan Olive, amin. Bukan keluarga Stephen. Terkadang ada saya perhatikan dia maunya sendiri. Sampai pasangannya nggak boleh pakai pakaian tanpa seizinnya. Waduh, harus pakai ini. Tidak boleh ada kata harus. Kalau kita pakai harus itu bukan kasih, amin. Alkitab katakan tidak. Tidak apa tadi? Tidak mencari keuntungan sendiri. Kasih adalah tidak pemarah. Ternyata dalam terjemahan BMK dikatakan tidak cepat tersinggung. Kasih itu gak gampang tersinggung. Ada sekumpulan orang di sana, pasti aku diomongin ini. Enggak, belum tentu. Jangan kepedean kamu yang diomongin ya. Tersinggung. Pendeta gak nyalam, gereja ini kurang kasih. Di sini puji Tuhan gak ada ya. Tersinggung gitu. Apa-apa dikaitkan dengan dirinya sendiri. Sensitif. Gak diajak jalan-jalan, dianggap kita diasingkan. Enggak saudara. Sensitif. Minta Tuhan perbaharui hati kita, amin. Karena kasih gak sensitif. Kalau boleh jujur kita semua pernah ngalami ini, termasuk saya. Kasih apa saudara? Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Think no evil. Artinya apa? Enggak dendam. Menurut saya sakit hati itu wajar. Namanya manusia, betul enggak? Siapa manusia enggak pernah sakit hati? Tapi ketika engkau menyimpan dendam, enggak berani melepas, itu bukan kasih. Bayangkan kalau kita suami istri, kita simpan dendam. Terlihat dari doa-doanya, betul enggak? Seperti doa kita rohani, Tuhan, aku rasa dia rindu dekat denganmu, panggillah dia Tuhan. Itu enggak rohani saudara. Suatu hari saya tuh punya ibu kos, ini opung, kami panggil opung. Udah cukup tua saudara, jadi suaminya sudah sering, apa sih aku bilang kalau orang udah tua itu pikun ya. Jadi kadang-kadang anak-anak kos bayar kos sama dia, tiba-tiba dibilang belum bayar, paham ya? Tiba-tiba dia bawa taruh remote ditaruh ditinggalkan di sekolah cucunya, gitu-gitulah. Suatu hari opung ini berdoa, Tuhan panggillah dia, saya sudah siap. Waktu kami dengar doa itu memang kayaknya kejam, tapi saudara lihat umurnya sudah 80. Kalau itu yang terjadi gak apa-apa, biar dia berjumpa dengan Tuhan, betul ya? Tapi saudara masih muda-muda, hanya karena saudara lihat dendam,
doanya bisa salah, betul nggak? Cek doa saudara. Istri-istri masih doa nggak buat suaminya? Yakin? Suami-suami masih berdoa nggak buat istrinya? Doakan. Doa adalah tanda kita mengasihi, betul nggak? Nggak dendam. Saya sering bilang, saudara, orang yang nyimpan jauh lebih sakit dibanding orang yang buat kesalahan. Sakit. Bahkan penelitian mengatakan ada banyak sekali sakit penyakit datang ketika hati kita menyimpan sakit hati. Makanya kalau saya lihat ketika Tuhan minta kita hidup dalam kasih, artinya Tuhan mau hidup kita jauh lebih baik, amin. Kita jauh lebih sehat, amin. Kalau orang sakit hati, terlihat dari wajahnya. Gak terpancar sukacita. Saudara mau kasih pelembab kek, mau kasih foundation kek, apalah namanya itu, tetap aja kelihatan. Auranya itu gak terpancar. Tapi sekali lagi, di gereja ini saudara sedang diajar untuk mengasihi. Yang setuju katakan amin. Next. Ya, saya perinci satu-satu, itu kasih. Kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan. Artinya apa? Tidak bersukacita karena kejahatan, tapi bersukacita karena kebenaran. Dia gak suka melihat kejahatan itu merajalela. Dia bersukacita karena kebenaran. 11. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Lihat kesalahan saudara kita, bukan kita malah perbesar. Kita sebarkan kemana-mana, itu bukan kasih. Kasih itu menutupi. Sabar menanggung segala sesuatu. Kadang-kadang kalau boleh jujur, siapa di tempat ini pernah merasakan bahwa kadang-kadang kita sendiri nggak sabar dengan diri kita, betul nggak sih? Kok kadang-kadang aku bolak-balik bikin kesalahan seperti ini. Kadang-kadang kita sendiri nggak sabar kadang-kadang dengan kita ini punya kekurangan, apalagi pasanganmu, amin. Tapi sekali lagi Tuhan mau kita hidup dalam kasih. Kasih itu menutupi segala sesuatu, ya. Percaya akan segala sesuatu. Artinya apa? Percaya yang terbaik akan setiap orang pasti ada. Tadi saya bilang yang nulis ini adalah Paulus. Paulus seorang pembunuh. Bahkan dia mengejar-ngejar umat Tuhan. Tapi tahu enggak? Paulus sang pembunuh malah dipilih Tuhan. Makanya Paulus ini sudah mengalami kasih Tuhan. Tuhan percaya kepada Paulus, amin. Coba nih saudara, anggaplah saudara seorang pengusaha apapun. Kalau ada orang merugikan usaha saudara, saudara kasih kepercayaan enggak sama dia? Belum tentu. Itulah kasih manusia. Petrus juga mengalami kasih Tuhan. Petrus itu bukan sekedar bilang enggak kenal Tuhan, bukan. Dia bersumpah enggak kenal Tuhan. Aku enggak kenal dia. Sampai 3 kali dia sungguh-sungguh, saya enggak kenal dia. 3,5 tahun mereka hidup bersama. Sakit nggak kira-kira nggak diakuin? Sakit lah. Lagi seneng-seneng buat mukjizat, kau ada di situ. Tiba-tiba aku mau dimatikan, kau pergi. Bahkan bilang aku nggak kenal, swear, sumpah. Tapi ketika Tuhan bangkit, yang pertama dikali cari siapa? Petrus. Sampai dia bilang gini, Petrus, kau mengasihi aku enggak? Ya tahan dia nangis. Itulah kasih Tuhan saudara, amin. Bisa aja Tuhan ketika bangkit pertama kali, mana Petrus, mana, panggil. Sini. Tolong semua kumpul. Ini kurang ajar ini, ya kan? Itu kan kasih manusia. Tapi orang seperti ini ngalami kasih Tuhan, makanya percaya yang terbaik. Kalau kita bisa melihat pasangan kita, semua teman kita, saya percaya hari ini mungkin dia nggak baik, tapi dia nanti pasti baik, amin. Itu namanya kasih. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kasih itu sabar akan segala sesuatu, amin. Next. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap.
Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Artinya apa? Semua akan tersisa. Kasihlah yang tinggal, amin. Semua karunia kita akan berhenti. Next. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Ketika saya mulai merenungkan tentang kasih, saya mendapat hikmat bahwa orang-orang yang hidup dalam kasih adalah orang-orang yang hidup dalam kedewasaan rohani. Orang yang punya kasih itu orang yang dewasa. Orang yang bisa ngebangun orang lain, orang yang bisa sabar. Standarnya tinggi, saudara. Dan itu adalah standar kasih Tuhan. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Dalam 1 Korintus 13 ayat 11, masih perikop yang sama. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, apa saudara? Aku meninggalkan, katakan meninggalkan. Meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Tahun ini kita sedang dibawa Tuhan untuk meninggalkan sifat kanak-kanak. Kenapa? Sekali lagi kenapa? Karena sifat kekanak-kanakan itu merusak, setuju enggak? Merusak. Nah, saya kan buka lagi saudara, seperti apa sifat kanak-kanak yang mesti kita tinggalkan. Coba next. Ya, next. Bagaimana berpikir seperti kanak-kanak? Orang yang berpikir seperti anak-anak, coba kita sebentar gini, anak-anak itu enggak semuanya buruk, betul ya? Ada banyak hal yang baik, bahkan Tuhan bilang pernah belajar sama anak kecil. Tetapi hari ini saya akan soroti, kenapa Tuhan suruh tinggalkan sifat kanak-kanak, berarti sifat kanak-kanak yang negatif, amin? Nah yang pertama apa? Anak-anak itu kurang pertimbangan. Sering mengambil keputusan berdasarkan keinginannya sesaat, tanpa memikirkan konsekuensinya. Jadi kalau kita lihat apa sih berpikir seperti anak-anak? Cuma sesaat. Contoh, aku pengen makan semua permen ini, ya kan? Dia nggak pernah berpikir kalau permen terlalu banyak, itu merusak kesehatan, betul nggak? Orang tua yang akhirnya marah-marah, jangan cukup 2, betul ya? Anak-anak itu pikirannya pendek-pendek. Terkadang saudara, kalau boleh jujur, banyak kita yang sudah tua kadang-kadang berpikiran juga pendek-pendek, betul nggak? Nggak mikir panjang. Alkitab katakan tinggalkan. Makanya kenapa di tahun ini kita belajar tentang hikmat, betul ya? Ayolah berhikmat, pikirkan baik-baik. Sekali lagi firman ini tidak membuat saudara jadi tertuduh, enggak. Kita semua belajar di tempat ini, amin. Tidak ada yang sempurna. Cara berpikir yang kedua, anak-anak itu ego. Ya. Cenderung melihat dunia dari sudut pandang mereka sendiri. Dan sulit melihat sudut pandang orang lain. Kalau di tempat ini masih ada yang susah banget melihat pakai sepatu orang lain. Itu saya mau katakan kita masih kanak-kanak. Kita belum hidup dalam kasih. Aku gak peduli. Anak kecil gitu kan. Pokoknya mami, pokoknya. Lah itu. Gak peduli. Pokoknya sekarang. Ego. Saya memperhatikan saudara, semua konflik. Tiap orang akan melihat dari sudut pandangnya sendiri, betul gak? Dia akan merasa bahwa yang dia pikir benar, pasangannya salah. Selalu begitu. Saya puluhan tahun melihat pasangan. Lihat konflik di mana-mana, itu aja masalahnya. Jarang sekali kita bisa melihat dari sudut pandang orang lain. Makanya kenapa masalah lama sekali selesai. Pokoknya begini. Yang saya tahu itu begini. Ketika dia mau kasih, kita ini kadang kurang mendengar. Ketika dikasih penjelasan, enggak, pokoknya begini. Saudara, sekali lagi, kalau saudara mau beranjak dewasa, tinggalkan sifat itu. Apalagi, anak-anak, cara berpikir anak-anak itu apa? Mudah teralihkan. Konsentrasi anak seringkali berubah dengan cepat, membuat mereka sulit fokus pada satu hal dalam waktu yang lama.
sekarang begini, tiba-tiba nggak lama dia berubah, moodnya gampang berubah. Nggak gampang saudara, nggak bisa untuk konsisten gitu ya. Next, bagaimana merasa seperti anak-anak? Anak-anak itu perasaannya, emosinya berlebihan, mudah frustasi atau marah ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan keinginan mereka. Contoh, kalau nggak dapat mainan yang dia mau, nangisnya berlebihan, betul nggak? Kalau nggak dapat keinginannya dia pasti emosi banget, berlebihan begitu. Semakin kita dewasa, kadang-kadang banyak hal yang nggak sesuai dengan keinginan kita, betul nggak? Ketika kita belajar meninggalkan sifat seperti itu, tadi kasih itu apa? Sabar. Sabar menanggung segala sesuatu. Bukan marah sama sini, marah sama situ. Banding-bandingkan keluarga kita sama keluarga orang. Itu lihat itu, dia lebih bagus. Kamu kenapa gak bisa belajar sama dia? Bukan begitu kadang-kadang masalahnya. Setiap orang itu gak apple to apple, betul gak? Ada banyak hal, makanya gini, ciri-ciri orang dewasa, dia bisa melihat dengan luas. Itu ciri-cirinya. Dia gak mikir cuma dari satu sisi. Coba ya kalau saya di posisi dia. Apalagi anak-anak seperti apa, merasa seperti anak-anak. Tidak stabil emosinya, mudah berubah dari senang ke marah atau sedih dalam waktu yang singkat, betul gak sih? Lagi senang-senang tiba-tiba marah. Saya ini lihat anak-anak sekolah minggu kita ya. Ada trio kwek-kwek gitu ya, yang Celia dan teman-teman. Saya sering perhatiin mereka gitu. Lagi nyampe, halo Jet, halo Celia, seneng banget happy. Gak lama tiba-tiba berantem, ya kan? Ngoek-ngoek gitu, mami gini. Tiba-tiba udah gandengan tangan lagi, kan gitu. Itu anak-anak, berubah-berubah gitu kan, gampang banget gitu. Bagusnya anak-anak gak dendam, betul ya? Tapi sekali lagi gampang berubah, emosinya gak stabil. Pernah gak melihat orang yang sudah tua, jenggotan, ya kumisan, atau mungkin sudah mama-mama, emosinya gak stabil nih. Kalau ada, doakan dia, dan kalau di tempat ini kita merasa berubah, tinggalkan sifat itu, amin. Bilang sebelah saudara, tinggalkan sifat itu, bilang. Amin ya. Ketakutan irasional. Bisa takut pada hal-hal yang tidak berbahaya seperti bayangan atau suara tertentu. Kadang ada ketakutan-ketakutan yang gak masuk akal. Di sini masih ada gak sih yang takut sama kuburan? Ada? Ada? Takut kencing kalau malam-malam ada? Gak ada ya, puji Tuhan ya. Gak masuk akal gitu. Saya kalau nyari contohnya banyak. Kadang-kadang ada orang yang tiba-tiba panik untuk sesuatu yang belum tentu terjadi. Takut. Gak masuk akal ya. Next. Cara berkata-kata anak-anak. Anak-anak itu belak-belakan, sering mengatakan hal-hal tanpa memikirkan apakah itu akan menyakiti orang lain. Saya pernah belajar sesuatu, saudara. Kalau kita mau negur orang, kalau kita mau kasih masukan sama orang, tanya dulu. Apalagi sifatnya kritikan, tanya. Kamu lagi penuh enggak? Kamu lagi banyak pikiran enggak? Kalau anak-anak, sifatnya anak-anak, dia enggak peduli. Itu mau suami baru pulang kerja, donder langsung. Mau istri masih capek, terus pokoknya yang penting saya kasih tahu pendapat saya. Dia terima enggak terima urusan dia. Bukan begitu. Itu sifat kanak-kanak. Kita mesti bisa melihat kapan waktu yang tepat untuk berkata-kata, betul enggak? Tinggalkan sifat itu. Karena ada banyak keributan terjadi, bukan soal isinya, tapi soal caranya, betul ya? Isinya bagus, pulang kerja, mandi dulu, itu bagus isinya. Tapi disampaikan dengan cara yang salah, dengan kata-kata yang kasar mungkin, enggak lihat pada tempatnya. Apalagi kadang-kadang ini contoh-contoh. Memang ibu-ibu mungkin sudah capek dari rumah dan megang anak. Tiba-tiba suami baru datang, ya kan? Belum lagi ganti baju, langsung diserahkan. Nah, pertolongan sudah datang kan gitu kan? Kenapa enggak dulu dia tenang dulu, kasih dulu teh manisnya, ya kan?
Enggak, ini hal kecil, hal sepele yang kadang-kadang kita nggak belajar. Makanya konflik-konflik seperti ini, saya mau bilang gini, kebanyakan konflik terjadi karena ketidakdewasaan, betul nggak? Kita baca sederhana aja. Apalagi anak-anak berkata seperti apa? Mengulang atau membesar-besarkan, mereka bisa berbohong untuk melindungi diri atau membuat cerita lebih menarik. Kita mengarang cerita. Anak saudara bisa ngarang cerita enggak? Biasanya anak-anak seperti itu. Contohnya gini ya, aku nggak sengaja pecahin gelas. Itu gelasnya sendiri yang jatuh. Pernah dengar gitu? Itu salah gelasnya, mami, gitu kan. Gelas yang salah gitu. Saya kadang-kadang bingung ya, kenapa anak-anak nggak ada yang ngajarin bisa pintar, bisa berbohong gitu, bisa menutupin. Memang itulah sifat kanak-kanakan. Dan tanpa kita sadari hal seperti itu seringkali masih melekat sama kita. Gampang cari kambing hitam. Yang terakhir, menuntut. Anak-anak sering mengungkapkan keinginan secara kasar jika tidak mendapatkan apa yang mereka mau. Aku nggak mau makan ini, yang penting harus pizza misalnya kan. Nah ini, ketika nggak mendapat apa yang mereka mau, mereka bicara secara kasar. Nah jadi saudara lihat ya, berpikir seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, berkata-kata seperti kanak-kanak, harus belajar ditinggalkan. Yang setuju katakan amin. Nah bagaimana caranya? Sebagai penutup, next. Saya menemukan saudara, cara kita meninggalkan adalah dengan cara kita mengejar kasih itu. 1 Korintus pasal 14 ayat yang 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Jadi saudara ketika 1 Korintus pasal 13 sudah dijabarkan, terakhir Paulus menutup dengan apa? Kejar kasih itu. Tadi saya sampaikan kasih itu adalah segala sesuatu yang membangun. Bagaimana caranya? Kita belajar meninggalkan dengan pertolongan Tuhan, amin. Gini saudara, Alkitab memberitahu khususnya dalam perjanjian baru bahwa kasih itu atau cinta itu dengan 4 bahasa ya. Sudah sering dengar pasti. Yang pertama adalah kasih eros, betul ya? Dan itu bukan kasih. Eros itu bukan kasih. Kata kasih dalam Alkitab apalagi dalam ayat ini diterjemahkan dengan agape. Tapi eros adalah seksual ya. Cinta, hasrat, nafsu, semua orang punya. Tapi itu adalah jenis cinta yang paling rendah, amin. Yang kedua, stergo. Ini adalah kasih seperti hubungan darah saudara. Bapak sama anak, mama sama anak, sesama kakak beradik, hubungan darah. Kalau tadi yang nafsu paling rendah, yang ini lebih tinggi tapi masih bisa hilang saudara ya. Masih terbatas. Ada lagi yang namanya philia. Kasih pertemanan. Kasih ini dibangun berdasarkan apa? Kecocokan. Cocok ngopi bareng, cocok satu gereja, cocok satu nilai, itu pertemanan. Kasih ini pun ada batasnya. Tapi ada jenis yang terakhir namanya kasih agape. Ini adalah kasih Tuhan saudara. Nah inilah yang Tuhan mau kita kejar, amin saudara. Nah lihat, kasih manusia selalu, yang 3 ini ada batasnya. Semua sifatnya itu jual beli. Kalau istri saya melayani saya dengan baik, dia masak, saya menghormati dia. Saya nggak kasar sama dia, saya akan cari uang mati-matian. Kalau suami saya kasih setoran yang baik, saya akan masak di rumah. Semua sifatnya adalah transaksional. Seringkali kasih kita mentok ketika pasangan kita terbatas. Makanya ketika Tuhan bilang, ketika ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan itu nggak mungkin, susah. Kasih Tuhan itu adalah apa? Kasih di mana sekalipun engkau jahat, sekalipun engkau memberontak, aku tetap mengasihi engkau. Itu kasih apa itu? Itu luar biasa itu. Kasih yang gak berubah. Teman-teman, saudara-saudara dengar ya, dengar.
Sekalipun saudara nggak ibadah hari Minggu ini, saya mau katakan Tuhan tetap mengasihi engkau. Amin. Sekalipun kau nggak beri persembahan nanti, Tuhan tidak akan benci samamu. Tuhan tetap mencintaimu apa adanya. Paling pendeta aja kadang-kadang yang agak susah menerima kan gitu. Sewa gedung gimana segala macam, contoh ya. Tapi kalau Tuhan tidak berubah hatinya. Sekalipun bang, gimana kalau aku tetap masih nakal, punya dosa, Tuhan mencintai engkau. Tuhan mengasihi engkau ketika engkau masih berdosa, itulah jenis agape. Tetap sabar sama kita, tetap menerima kita. Makanya ayat yang terakhir, coba lihat. Apa yang kita kejar? Nah ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita apa saudara? Saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari siapa? Allah. Makanya semua orang yang lahir baru punya kasih jenis ini. Amin. Ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kasih itu tinggal dalam diri kita. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saudara, kalau mau agape bekerja dalam diri saudara, saudara mau gak mau saudara tetap kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Orang yang sudah pernah mengecap kasih Tuhan pasti akan mengerti ketika dia ngerti dikasihi, dia gak akan mungkin sulit mengasihi. Percaya sama saya. Apalagi dikatakan dia mengenal Allah. Mengenal itu bukan cuma tahu saudara, amin. Mengenal itu ketemu Tuhan, ngalami Tuhan. Saya tuh bilang sebuah kesaksian. Beberapa tahun saya ini suka ketika saya merenungkan perjalanan rohani saya selama 25 tahun terakhir. Saya itu sukar banget untuk tidak menerima orang apa adanya. Karena saya menyaksikan sepanjang hidup saya diterima Tuhan apa adanya. Saya pernah mengalami bertahun-tahun saya terikat dengan sesuatu, saya terikat dengan sebuah dosa. Meskipun saya sudah melayani, orang gak ada yang tahu. Saya terikat, saya gak bisa lepas. Sekarang minta ampun, jatuh lagi, minta ampun, jatuh lagi, itu bertahun-tahun. Terjadi terus. Saya sendiri, lihat diri saya gak suka gitu. Saya pengen rasanya udahlah berhentilah melayani. Bertahun-tahun saya ngalami. Tapi entah bagaimana caranya Tuhan tetap menerima saya. Saya melihat Tuhan tuh gak pernah ninggalkan saya. Nah makanya ketika saya mulai benci sama orang nyakitin saya, selalu saya teringat bagaimana Tuhan menerima saya. Tahu gak kenapa kita susah mengampuni? Karena kita mungkin gak pernah ngerasakan diampuni. Kenapa perempuan yang pelacur itu yang ketika dosanya banyak diampuni, dia memberi banyak? Karena apa? Dia ngerasakan. Dia ngerasakan rasanya dicintai. Kenapa Paulus bilang mengajarkan tentang kasih? Karena dia merasakan kasih Tuhan. Orang kayak saya diterima. Makanya kenapa saudara, ketika kita nanti sebentar lagi perjamuan kudus. Perjamuan itu mengingat kasih Tuhan, amin. Makanya Tuhan bilang gini, karena kamu sudah dikasihi, hendaklah kamu apa saudara? Saling, karena kasih itu berasal dari Tuhan. Semua orang di tempat ini, di gereja ini punya kasih itu, punya agape. Masalahnya saudara lihat, tinggalkan sifat kanak-kanak, amin. Kejarlah kasih itu. Kejarlah Tuhan itu, amin. Karena gini, Tuhan itu saya percaya Tuhan itu terbuka terus hatinya. Meskipun kita nggak baik, dia tetap baik. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa ngerasakan, ya. Gini, kalau jahat saja Tuhan sayang sama kita, apalagi kita baik, amin ya. Tapi sekali lagi semua dimulai dari cinta Tuhan. Itulah ajaibnya ikut sama Tuhan, amin. Mau mengenakan kasih? Ketika kita belajar bertumbuh, kita kenal Tuhan, saling mengasihi. Lihat, buahnya akan bekerja. Makanya kasih itu adalah buah roh. Saya nggak bosan-bosan bilang saudara-saudara, ayo. Kalau engkau sudah mulai susah mengasihi, Tuhan bantu aku Tuhan, amin ya. Tuhan ajari aku kasih-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.